Padahal mereka sudah mengenal Degias Official ini mungkin sejak 2 tahun sebelumnya. Karena apa? Kelompok Deki Ngadas ini sebenarnya pernah memfasilitasi saya dalam debat dengan kelompok Injili, yaitu dari pihak yang namanya Ikhtus waktu itu. Di mana waktu itu masih booming-boomingnya channel Pavel 88 yang memberikan fasilitas, yaitu dengan masuk ke Zoom dan juga di live-kan di 2 YouTube, termasuk di DGS Official ini dan Burake Channel. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini sebenarnya saya tidak ingin mempermalukan orang, itu intinya. Tapi saya hanya ingin mengajak kita, mari kita melihat sifat dasar orang-orang yang memang karakternya, isi mulutnya, isi kepalanya kotor. Mengapa saya katakan begitu? Seandainya mereka juga tidak mau menerima tantangan debat dari sahabat saya, teman saya di dalam satu grup, yaitu saudara Agus Pare, mereka sangat merendahkan beliau. Mereka sangat merendahkan saya juga. Kalau saya mau berkata, Bapak Ibu, saudara kita Agus Pare itu cukup terkenal bahkan di luar negeri loh. Melalui tulisan-tulisannya. Dan kalau saya tidak perlu terkenal ya. Jadi yang perlu mereka sudah kenal. Dalam arti pernah berdebat dengan pihak mereka. Jadi aneh ketika mereka mengucapkan channel ini channel sampah. Di lain waktu pernah mereka live-kan debat saya dengan Ikhtus dari kelompok aliran Injili. Dan pada saat itu kalau tidak salah yang menjadi moderator dari GPDI kalau tidak salah namanya Aldo. Dan videonya sampai sekarang ada. Saya tadi baru saja share di bagian komunitas YouTube saya, Bapak Ibu, kalau Anda ingin melihat. Waktu itu kami mendebatkan topik mengenai kasih karunia versus iman dan perbuatan. Ya, waktu itu ya. Dan sebelumnya juga saya pernah berdebat dengan pihak GBI Agrape. Dalam arti tertentu, seharusnya mereka sudah tahu bahwa saya juga bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Dan channel saya, ya banyak yang menonton. Dari pihak mereka pada saat itu, baik dari pihak Katolik maupun dari pihak mereka, banyak yang menonton. Berarti sebagian dari mereka mungkin mengenal channel ini. Tapi mereka mengatakan channel sampah. Nah, kita lihat tulisannya, Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya tidak berniat untuk mengangkat ini, tetapi karena ada beberapa kelompok dari Deki Ngadas mencoba membuat statement-statement yang bodoh, maka saya terpaksa harus memberitahukan kepada mereka bahwa saya DGS Official itu tidak pernah, dalam arti tertentu saya bukan sombong, bahwa saya tidak pernah akan mundur kalau seandainya mari kita berdebat. Tentukan topiknya apa. Bahkan waktu itu saya berdebat dengan kelompok sebanyak 2 kali. Yang satu pernah dimoderatori oleh Bang Rudi Yohanes, pemilik Debaters. Kemudian juga GBI Agrape yang dimoderatori oleh pendeta Julitinus Hareva waktu itu. Dan yang terakhir yang dimoderatori oleh Aldo itu. Saya kurang tahu apakah namanya Aldo ya. Saya agak lupa namanya, dari pihak Protestan juga. Dari yang katanya
doktor atau ini benar-benar doktor lato-lato. Berarti saya tidak salah ketika saya, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Katanya hilang suara saya ya. Oke, kalau seandainya sinyal di bagian WiFi tidak bisa, saya bisa pakai, mohon diberitahukan kalau suara saya tidak kedengaran. Saya coba pakai hotspot. Oh, jelas ya. Jelas Bro Gea. Oh, tadi sempat hilang. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita baca dari atas ya. Saya tidak komentari dulu supaya habis gitu kita baca. Baru nanti setelah itu kita komentari ini. Shalom Bro Charlie. Ya. Pak Deki tadi info dengan kami di grup admin KIR untuk tantangan debat dengan Agus Pare, apologet Katolik. Kata mereka begitu Bapak Ibu ya. Yang Bro ajukan. Nah, pertama-tama saudara kita Charlie ini mengajukan Bapak Agus Pare. Dan mereka tidak mengenal Bapak Agus Pare itu. Beliau itu rendah hati sekali Pak Agus Pare, Bapak Ibu. Beliau itu banyak tulisannya yang go internasional juga sebenarnya ya. Bapak Ibu masih ingat website Ekaristi? Ada website namanya ekaristi.org kalau nggak salah waktu itu, atau apa ya. Nah, itu banyak tulisan-tulisan Bapak Agus Pare di sana. Oke. Dikatakan selanjutnya, tetapi mohon maaf, setelah kami pertimbangkan semuanya, maka kami memutuskan supaya Pak Deki mengabaikan saja tantangan tersebut, karena ada banyak alasan, terutama dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaat baiknya apabila perdebatan itu dipaksakan dan disaksikan oleh orang awam. Pertanyaannya adalah, dampak negatif untuk siapa? Saya kira di pihak Katolik tidak ada dampak negatif justru Bapak Ibu. Dengan kehadiran mereka yang menggugat kita, itu memancing kita untuk menghadirkan data-data yang valid, data-data yang primer. Ya, dengan semakin mereka ngomong ini, ngomong itu, kita akan hadirkan data-datanya. Ya, jadi aneh kalau mereka mengatakan dampak negatif. Oke ya, ya mungkin per paragraf ini saya tanggapi ya. Jadi menurut saya, ketika mereka mengatakan ada dampak negatif, sebenarnya dampak negatif itu untuk mereka. Karena apa? Yang selalu saya ucapkan di channel ini kemarin-kemarin ketika saya menanggapi, ketika Deki Ngadas mengatakan saya menolak otoritas paus, maka pertanyaannya adalah, sampai di mana Deki Ngadas dan kelompoknya mengakui konsili? Atau kurang lebih ada berapa konsili yang mereka akui? Ya, misalnya saja mereka hanya mengakui 3. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah di dalam dokumen-dokumen konsili itu sama sekali tidak ada otoritas paus, sama sekali tidak ada disebutkan nama paus? Ternyata disebutkan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau mereka menolak, berarti seharusnya mereka menolak juga tentang penegasan Allah Tritunggal dalam Konsili Nikea Konstantinopel yang dihadiri dan dipimpin oleh Wakil Paus Sylvester pertama yang bernama Hosius, Vincentius, dan Vitus. Atau dalam Konsili Konstantinopel, kalau mereka menolak, di sana disebutkan nama paus pula dalam dokumen, bahkan di pengantar dokumennya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, mereka misalnya menolak Konsili Efesus. Lah di sana juga ada paus di sana.
Nah, dampak negatifnya apa? Pasti umat mereka yang memakai akal budinya dengan sehat pasti pindah. Yang memakai akal sehat pasti pindah, Bapak Ibu. Karena apa? Penegasan-penegasan iman kita itu dalam konsili. Dan itu selalu diadakan oleh paus dalam kolegial para uskup. Ya. Jadi yang kena dampak negatifnya sebenarnya mereka. Yang tidak bermanfaat, yang mereka mengatakan tidak bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita, orang Katolik. Bagi mereka jadi bumerang. Ya. Oke. Kemudian kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini mengharapkan imam Katolik yang berdebat. Mereka pikir tidak ada awam-awam yang memang mantan-mantan seminari. Tidak ada awam-awam, mantan-mantan, ya bahkan ada mantan pastor ya Bapak Ibu. Bahkan juga ada mantan bruder kah, mantan frater kah, dan menjadi awam. Mereka pikir kalau sudah ngomong awam Katolik itu, mereka pikir, oh berarti orang bodoh semua. Malah kalau kita mau memakai bahasa sederhana, malah lebih awam itu Deki Ngadas daripada para imam Katolik. Kenapa? Ya sekelas awam itu pendidikannya itu. Ya, orang Katolik awam bisa pendidikan setinggi dia itu bisa. Hanya butuh waktu dan kesempatan saja sebenarnya. Berbeda dengan imam Katolik, masuk seminari dulu dong. Melalui banyak hal dulu, tidak sembarang. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya, disaksikan orang awam. Orang awam dari pihak kalian takut. Kemudian mereka mengatakan begini, jadi keputusan kami dari admin KIR dan tim asasi menyarankan untuk mengabaikan perdebatan tersebut, tetapi bukan berarti Pak Deki takut ya. Waduh, saya tunggu kalau nggak takut deh di sini ya.